Sak menika Bapak Ibu, sak masjid mawon ra mesti takon kok. Wonten mboten? Oh, mriki nggih wonten. Kayak Temanggung ketularan Magelang. Angin ngalor. Satu masjid itu sama-sama sholat 3 rakaat maghriban ra mesti takon kok. Ini terjadi. Kenapa nggak ada cinta, Pak? Nggak ada cinta. Kalau ada cinta nggak begitu. Sepertinya cukup hanya sholat 5 waktu saja. Apalagi kok tulung tinulung, apalagi kok eling ti neling. Ini yang kita rasakan. Antar masjid belum ada cinta, antar takmir masjid belum ada cinta. Masjid satu dengan masjid yang lain nyun sewu iseh dewe-dewe. Ada yang saldo masjid tersebut sampai banyak. Ada yang mau ganti lampu saja nggak punya uang. Ini kan ada yang terjadi, Pak. Belum ada saling. Apalagi nyun sewu berbeda organisasi, berbeda lembaga dakwah, berbeda lembaga pendidikan, berbeda ustadz. Gitu. Berbeda ustadz itu koyo lawan bisa kok. Makanya kalau bisa ini menjadi majelis Ma'rifatullah niki menjadi majelis simpul ikatan persaudaraan dari berbagai macam. Gitu loh, Pak. Kalau bisa begitu. Seperti kaum Ansor Muhajirin, tulung tinulung, bantu biantu, saling membantu, saling menolong. Ini yang harusnya kita warisi. Maka momentum hijrah adalah momentum untuk perubahan. Ini kalau apalagi antara ustadz orang rukun. Wah, ini repot mana ya, Pak? Nah, kalau antara ustadz orang rukun, orang saling cinta, akhirnya apa yang terjadi? Lah umatnya yang jadi korban. Begitulah yang terjadi. Maka ada saja yang menjadikan kita ini tidak saling mencinta. Padahal dari cinta itulah nanti munculnya perjuangan, pengorbanan, dan seterusnya. Kita ini untuk taat butuh teman, Bapak Ibu. Untuk taat itu butuh teman. Untuk beribadah butuh teman. Untuk menaikkan keimanan butuh teman. Coba Bapak Ibu, kajian yang hadir undangan 250 misalnya. Kemudian karena memang kondisi teman-teman lingkungan tidak sehat, maka dari 250 yang datang awal waktu hanya 30. Yang 220 terlambat. Karena persoalan teman, persoalan lingkungan, justru yang 30 itu yang malu, Pak. Justru yang 30 itu yang malu, ngoten Bu. Malah disalahke karo kancane, salah sampai yang terkondisi gitu, Pak. Ini karena kondisi teman. Jadi kalau yang baik itu sedikit, malah sing sithik disalah. Oke. Maka kita butuh teman-teman yang baik, yang saling mencinta. Untuk itulah Bapak Ibu sekalian, saya kemudian rangkum ya, doa Nabiullah Daud alaihissalam yang kemudian diteruskan oleh baginda Rasul, dicontohkan oleh beliau kepada kita. Ada 3 cinta yang beliau suwun, yuhibbu tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il baridi. Ada 3 cinta terkait dengan cinta tadi yang Rasul contohkan. Yang pertama adalah Allahumma inni as'aluka hubbaka. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu. Pertama cinta Allah dulu.
Kalau kita ini sudah dicintai Allah, pasti kita menjadi orang yang beruntung dunia dan akhirat. Kalau cintanya Allah ya sudah sampai kepada kita. Yang kedua, wa hubba man yuhibbuka, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu. Cintanya orang-orang yang mencintaimu. Kalau orang-orang yang mencintai Allah itu soleh. Kenapa salah? Soleh. Kita ini kalau punya teman-teman, punya lingkungan, punya komunitas, punya paguyuban, punya grup, itu orang-orang yang mencintai Allah itu kenikmatan. Saestu Bapak Ibu. Maka kita untuk berupaya mencari orang-orang yang soleh, orang-orang yang mencintai Allah. Ini diupayakan Bapak Ibu. Ini doa Nabi mustajab. Nabi pikantuk teman-teman, pikantuk sahabat-sahabat yang mencintai Allah. Dari keluarga dikaruniai seorang istri namanya Ibunda Khadijah, itu kan At-Thahirah gelarnya. Ibunda Khadijah ini ibunda yang betul-betul mendampingi Nabi luar biasa, sampai ketika suatu kali baginda Nabi melihat Ibunda Khadijah menangis, baginda Rasul sampai nek basa Jawane pun rumangsa, ngoten nggih. Rumangsa. Sampai bertanya, "Wahai Khadijah, apakah engkau menangis karena engkau menyesal bersuamikan aku? Dulu kamu orang kaya di negeri ini. Sepertiga kekayaan Mekah itu ada di Ibunda Khadijah. Hari ini kamu mau memberi ASI kepada Fatimah saja sudah gak bisa." Ketika itu menurut riwayat Fatimah netek sudah nggak keluar ASI, yang keluar justru darah. Sudah nggak ada dedaharan, unjuan. Kondisi begitu. Padahal dulu kaya. Rasul bertanya, "Wahai Khadijah, kamu menyesal? Kamu orang kaya dulu, hartamu sekarang habis. Untuk apa? Untuk membela Islam, berjuang untuk kemaslahatan umat manusia." Apa jawaban Ibunda Khadijah? "Wahai Rasul, kalau nanti saya meninggal, saya mati, dan ternyata tulang-tulangku masih bisa untuk meneruskan perjuangan panjenengan, gali kubur saya, ambil tulang-tulang saya, lanjutkan perjuangan. Kalau tulang-tulang saya masih bisa untuk meneruskan perjuangan." Ini Ibunda Khadijah, Pak. Rasul, wah, yo nek bahasa kita mongkok ya, marem punya istri begitu. Ini butuh Ibunda Khadijah di zaman ini. Ngerti nggih, Bu? Mudah-mudahan yang rawuh jadi Ibunda Khadijah semuanya. Amin, amin. Yang suatu kali ini Ibunda Khadijah ini naik ke atas Jabal Nur, Gua Hira. Untuk apa? Untuk mengirim logistik. Mengirim logistik Nabi yang menyendiri, prihatin, merasakan sakit hatinya melihat peribadahan orang-orang Quraisy yang kemudian meletakkan berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Rasul prihatin, naik ke atas Jabal Nur. Ada 4 orang yang prihatin kalau menurut sejarah itu. Salah satunya Zaid bin Amr bin Khattab, yang akhirnya meninggalkan Makkah menuju Syam sampai beliau meninggal di sana karena prihatin melihat cara ibadah orang-orang di sekitar Ka'bah yang salah, tetapi tidak tahu cara benarnya seperti apa. Ngerti nek kaya ngono kuwi salah, ning ora ngerti benere. Itu, Pak. Jadi ternyata kalau pengen merubah suatu keadaan dimulai dari prihatin. Rasul prihatin naik gunung Jabal Nur. Zaid bin Amr
bin Khattab berangkat ke Syam, prihatin. Maka umat Islam kalau pengen maju harus prihatin. Neng sekarang tidak sedikit umat Islam yang ini ku masalah, Pak. Kita malah merasa prihatin ngerasa ke kancane wong Islam dewi. Ini kan repot, Pak. Dari mana supaya mereka paham tidak kita yang prihatin? Ngaji. Ajak, ayo. Ini kalau Bapak Ibu yang hadir sudah 250-an, besok minggu depan, pekan depan sudah ngajak lagi yang lain, sudah tambah itu. Satu piantun ngajak satu piantun lagi. Pokoknya setiap minggu kudu oleh siji. Ono TO-nya gitu loh. TO apa, Pak? Ada target operasi untuk ngaji maksudnya. Satu orang bawa satu kudu ngaji. WA di WA ngasih ping 7 lah yo mangke akhirnya mangkat. Pertama, wah ngapunten kula pun ngantuk. Ya rapopo, di WA meneh malam Setu ngarep. Wah ngapunten konten rapat, di WA meneh. Ndak yo rek rapat terus. Ndak yo rek ngantuk terus gitu. Ngasih ping 7 lah akhirnya ora penak, akhirnya mangkat ngaji. Awalnya ora penak, mbasan wis melu ngaji, jebule ngaji ke kepenak. Memang begitu, Pak. Ini dakwah Nabi, ini dakwah Rasul dan dakwah para sahabat. Sahabat itu sampai meninggalkan Makkah Madinah demi menyampaikan Islam. Apa di Makkah tidak ada tempat yang utama? Apa di Madinah tidak ada tempat yang utama? Siapa yang tidak tahu kalau Makkah ada Ka'bah? Sholat di sana 100.000 kali lipat, di Madinah 1.000 kali lipat. Tetapi mereka tinggalkan Makkah Madinah. Kenapa? Untuk terus wa amma binikmati rabbika fahadits. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka sebutlah. Kita ngaji ngeten iki nikmat mboten? Nek nikmat kan nyebut niku kan cerita karo konco, cerita karo bolo. Ayo ngaji di Perum Depkes. Di sana selain dihormati juga disegani, begitu. Reso, Bu? Apa disotoni ya? Oh, disotoni. Jadi ada dihormati dan disotoni. Ini menarik kan begitu. Seneng. Engko tak hampiri. Engko tak celuki. Kan gitu. Nanti tak terke kondur meneh. Jadi semua punya semangat itu, semangat perubahan. Luar biasa Bapak Ibu. Itulah yang harus kita warisi.